Kalau cinta tidak ada bukti, maka cinta itu gombal. Maka kita harus buktikan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua hidup di dunia ini semua mengakui dan semua bangga dengan Rasulullah, dengan kehebatannya Rasulullah, dengan kecerdasannya Rasulullah, dengan ketawaduannya, dengan kewaraannya, dengan ibadahnya Rasulullah, dengan dakwanya, dengan segala sesuatu, bahkan sampai ke fisiknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya bangga. Tapi ada satu pertanyaan yang harus kembali ke diri kita. Kalau kita semua bangga dengan Rasulullah, kita harus kembali ke diri kita. Apakah kita sudah menjadi manusia yang dibanggakan oleh Rasulullah atau belum? Kalau kita bangga, ya wajar kita bangga. Rasulullah luar biasa. Begitu pula kita bangga dengan Habib Mustafa, wajar Habib Mustafa luar biasa. Tapi kita sudah menjadi manusia yang dibanggakan oleh Habib Mustafa atau belum? Kita sudah menjadi manusia yang dibanggakan oleh Al-Mustafa, yaitu Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau belum? Kalau belum, kita harus benahi mulai dari sekarang. Karena kita hidup di dunia ini, usianya bertambah terus. Kita nggak berasa, kemarin mungkin kita baru SD, SMP, SMA, sekarang udah dewasa mungkin. Udah mulai tengok kanan, tengok kiri, cari pandangan yang cantik, yang cewek, cari pandangan mana yang ganteng gitu kan. Dulu masih belum kepikiran seperti itu, duit masih minta mak, pak, minta uang jajan. Sekarang sudah nggak begitu. Jadi usia ini kita akan selalu bertambah. Maka karena modal Allah berikan kepada kita yaitu dengan usia kita, jangan sia-siakan modal yang Allah berikan. Jangan sampai nanti ketika ada sesuatu yang mengagetkan kepada diri kita, yaitu Israel jemput nyawa kita, kita nggak tahu kapan itu datangnya. Dan ketahuilah Israel itu saking disiplinnya malaikat Israel itu nengokin kita sehari 70 kali. Jadi kita itu 70 kali ditengokin sama malaikat Israel. Untung saja Allah itu rahim, sayang kepada kita. Yang akhirnya apa? Kita nggak lihat Israel. Andai kan kita sehari itu lihat Israel 70 kali, mungkin kita nggak bisa aktivitas, ngerem kita di kamar, nggak mau ngapa-ngapain, sudah menakutkan luar biasa. Maka mumpung Allah masih berikan kesempatan kepada kita, ayo kita gunakan dengan baik. Jangan disia-siakan modal yang Allah berikan kepada kita, yaitu usia kita. Kemudian saya kepingin sahabat-sahabat Al-Mustafa semua ini, ketika kita sudah cinta dengan sholawat, ketika kita sudah cinta dengan Rasulullah, kita belajar sekarang apa sih yang bikin Rasulullah senang kepada kita. Apa sih yang bikin Rasulullah kira-kira bangga kepada kita nih apa? Kalau sholawat oke, kita sudah senang sholawat. Tapi terus apa lagi yang harus kita perbuat agar Rasulullah senang melihat kita? Pertama, kita harus pelajari apa yang telah diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya, yaitu pertama kita nuntut ilmu. Berbarengan dengan kita nuntut ilmu, yaitu kita sambil belajar akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akhlak ini penting buat kita. Dan saya kepingin anak Al-Mustafa semuanya berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Jadi bukan cuman casing, wah itu gerombolan pecinta sholawat tapi akhlaknya amburadul. Ini bukan akhlaknya Rasulullah. Justru ketika kita sudah cinta dengan sholawat, akhlaknya kita tunjukkan bahwa kita pecinta sholawat, akhlaknya mengikuti Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita bicara? Kira-kira saya ngomong ini nyakitin orang apa enggak? Kira-kira sikap saya ini nyinggung perasaan orang atau tidak? Rasulullah itu orangnya apa ya? Kalau Ra'fah ini nggak enakan, orangnya tuh nggak enakan, paham ya? Pokoknya nggak enakan aja. Jadi kalau mau berbuat sesuatu nih, ya Allah nih nyinggung orang tidak ya? Mau ngomong sesuatu, nih kira-kira tersinggung atau enggak? Begitu. Jadi orangnya nggak enakan. Sampai kadang itu
orang itu datang kepada Rasulullah, Rasulullah itu ngusir aja nggak berani. Padahal mungkin Rasulullah habis perang capek, ada sahabat duduk di situ ditemenin, mau sampai tengah malam ditemenin, mau bangun Rasulullah nggak berani, nggak enak, takut kalau Rasulullah bangun ini nyinggung perasaan sahabat-sahabat yang duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlaknya Rasulullah. Jadi kalau kita sudah punya sifat nggak enakan, itu berarti kita sudah mengikuti satu akhlaknya Rasulullah. Tapi kalau masih seenak jidatnya sendiri, itu namanya belum berakhlak seperti Rasulullah. Ngomong asal ngejeblak, bersikap asal yang penting ya saya mah begini gitu. Ya nggak bisa begitu. Belum tentu sikap kita ini bisa diterima oleh orang lain. Mungkin ada orang pernah ngomong nggak enak ke kita, berarti ini pelajaran buat kita. Kita berarti jangan bicara seperti itu supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Inilah akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya akan bercerita 100 akhlaknya Rasulullah, tapi satu persatu. Kalau 100 ini saya kupas semuanya, 3 hari kita duduk di sini nggak kelar. Jadi satu persatu tentang akhlak-akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi, Rasulullah itu orangnya nggak enakan, orangnya nggak enakan. Nah ini perlu diterapkan di diri kita semua. Orangnya nggak enakan. Kalau kira-kira begini, aduh nggak enak ya, aduh gini nggak enak. Misal nih yang muda nih, senang sama wanita, ini senang sama wanita, ternyata akrabnya temen orang Al-Mustafa juga ternyata ada yang suka. Aduh, saya mau naksir itu, mau nembak itu, nggak enak, ternyata yang ini suka. Itu deh, saya ngalah aja deh. Itu kalau bisa begitu berarti ini akhlaknya Rasulullah. Kira-kira siap nggak merelakan orang yang dicintai? Yakin. Siap nggak kira-kira? Kalau ada begitu, ini kita senang nih sama wanita nih, udah jatuh cinta banget. Nggak taunya kita belum sempet ngungkapin, perasaan. Ada sahabat kita curhat, Kang, aduh, abdi teh naksir, jatuh cinta ke si cewek itu. Aduh, saya mau nembak besok, ternyata dia jatuh cinta. Yaudah deh, saya nggak enak lah, saya ngalah, biarkan aku memperoleh sisa-sisa. Andai kan engkau ditolak, biarkan nanti aku yang menggantikan posisimu. Ya, tapi ngalah dulu, jangan beradu. Nah ini kalau ada sifat yang begitu, berarti ini mengikuti akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya cerita satu tentang akhlaknya Rasulullah, yaitu punya sifat tidak enakan ya. Ini satu sifat. Nanti besok ada satu akhlaknya Rasulullah lagi. Kemudian saya mau lanjutkan lagi. Saya kepingin setelah teman-teman Al-Mustafa ini cinta kepada sholawat, cinta kepada Rasulullah, belajar tentang akhlaknya Rasulullah, kemudian juga pelajari juga. Pertama begini, karena kita itu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Pertanyaannya, ilmu apa yang wajib kita cari? Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistaqani. Yang pertama wajib dicari bagi setiap manusia untuk menuntut ilmu, yaitu ma'rifatul ilah, yaitu kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara bagaimana? Kita tahu sifat-sifat wajib bagi Allah, kemudian sifat mustahil bagi Allah, kemudian sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, kemudian sifat jaiz bagi Allah, kemudian sifat jaiz bagi Rasul. Jumlahnya ada berapa? 50. Sifat wajibnya ada 20, sifat mustahilnya ada 20, berarti berapa? Sifat wajib bagi Rasul ada 4, sama dengan 44. Sifat mustahil bagi Rasul ada 4,
Berarti sama dengan berapa? 48. Ditambah sifat jaiz bagi Allah 1. Kemudian sifat jaiz bagi Rasul 1, sama dengan 50. Ini teman Al-Mustafa dihafalkan semua ini. Masih hafal nggak? Apa dulu nggak tahu sekarang lupa? Sifat wajib bagi Allah ada 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadisi, wahdaniyah. Itu sifat wajib dihafalin, dan ini harus diterapkan ke anak-anaknya. Jangan anak-anaknya suruh ngapalin lagu aja, tapi sifat wajib ini harus dihafalkan. Ada berapa? 20. Kenapa awal wajibin? Kenapa ini wajib bagi kita untuk mengetahui tentang itu? Kenapa? Kalau ilmu tentang ma'rifah billah ini kita sudah tahu, sifat wajibnya Allah kita sudah tahu, kita nggak usah, belum bisa ngamalin sifat yang 20. 2 sifatnya Allah saja kita amalkan. Pertama, Allah itu sami'un, artinya apa? Maha mendengar. Ya Allah, saya mau ngomong begini, Allah dengar. Saya mau ngatain orang, Allah dengar. Saya mau nyaci orang, Allah dengar. Saya mau bohong sama orang, Allah dengar. Saya mau ngapain, kita mau ngomong apa saja, Allah dengarkan apa yang kita ucapkan. Sehingga apa? Kita tertanam baru satu sifat saja nih, tertanam di diri kita. Ya Allah, Allah maha mendengar. Ini sudah mulut kita bisa terjaga dari perbuatan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah punya sifat basirun. Basirun itu apa? Maha melihat. Ya Allah, saya mau jalan karaokean, Allah lihat. Saya mau berbuat maksiat, Allah lihat. Saya mau begini, Allah lihat. Saya masuk kamar mandi pakai kaki kanan, Allah lihat. Oh, berarti saya harus pakai kaki kiri. Saya mau tidur nggak berdoa, Allah lihat, maka saya harus berdoa. Saya mau keluar rumah belum berdoa, Allah lihat, maka saya keluar rumah harus berdoa. Aduh, kok saya nggak sholat, Allah lihat, maka kita harus sholat. Apapun yang kita perbuat didengar oleh Allah dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru 2 sifat saja kalau tertanam di diri kita. Ada muraqabah. Muraqabah itu apa? Merasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Jadi akhirnya hidupnya terjaga diri kita. Makanya itu pertama kali wajib kita ketahui, yaitu tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Hafal ya yang 20 ya. Dihafalkan dan ditularkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak kita nggak hafal, nanti kita dituntut oleh Allah Ta'ala. Nanti di akhirat kita dapat tuntutan kalau kita sampai tidak mengajarkan ajaran itu kepada, akidah itu kepada anak-anak kita. Kemudian nanti ini kita akan jabarkan semuanya satu persatu, tapi perlahan nanti di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya ini hanya muqaddimah saja. Kemudian nanti kita pun harus pelajari tentang rukun-rukun sesuatu yang wajib kita lakukan. Kayak contoh, apa yang wajib kita lakukan? Kita wajib melakukan sholat. Maka segala sesuatu yang terkait dengan sholat, maka kita harus pelajari. Kayak apa yang terkait dengan sholat? Wudu. Syarat rukunnya wudu kita harus hafal. Ada berapa rukunnya wudu? 12, 17, ada 6. Yang pertama niat, yang kedua ghuslul wajhi. Basuh muka apa ghuslul wajhi? Sama. Kemudian yang ketiga apa tuh? Tangan, kenapa tangannya? Ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Membasuh kedua tangan sampai ke
siku. Kemudian yang keempat apa? Lari-lari. Mashu syai'in minar ra'si, membasuh sebagian dari kepala. Kemudian yang kelima apa? Ghuslur rijlaini ilal mirfaqaini, ilal ka'bain. Ghuslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian yang keenam adalah tartib. Logus, kuping ketinggalan, kuping, telinga ketinggalan. Nah, itu bukan rukun. Yang rukun itu pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai ke. Nah, ini harus dipelajarin, jangan sampai nanti kita basuh tangan cuman sampai ujung doang, nggak sampai siku. Kemudian membasuh sebagian dari kepala. Kemudian habis itu membasuh kedua kaki sampai kemana? Mata kaki. Kemudian harus tertib. Ini nanti sih saya nggak mau ngebahas tentang kalau madhab ini saya nggak usah bahas itu nanti kita belajar dasar dulu, yaitu tentang arkanul wudu. Kemudian nanti arkanul wudu sudah tahu, nanti kita belajar arkanus sholah, sehingga kita nanti wudunya sudah sesuai. Kadang kan kita nggak tahu wudu memang dari kecil, tapi apakah wudu kita sudah sesuai apa belum? Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, ulama besar. Habib Umar bin Hafidh, ulama besar dari Hadramut. Beliau masih ngajarkan wudu. Jadi bukan wah, ulama besar harusnya megang kitab-kitab yang besar. Habib Umar masih mau dan masih rela untuk mengajarkan santrinya itu ngajarin wudu, masih mau. Jangan kita mentang-mentang udah megang kitab besar terus akhirnya aduh, itu mau wudu pelajaran madrasah, ini bukan masalah saya yang harusnya. Jangan begitu. Justru ini pondasi yang paling utama. Mau pegang kitab segede alihin, kalau sholatnya masih belum bener ya jadi masalah kalau begitu. Kayak niat, apa yang disebut niat? Ada yang bisa jawab nggak? Ma huwa niyat? Niat itu apa niat? Ketika wudu, kapan niatnya wudu? Bacaannya gimana? Bacaan niat wudu. Bareng-bareng deh, bareng-bareng niat wudu. Ayo. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari wa laita. Wudu itu ini banyak yang nggak tahu kadang-kadang. Apa yang disebut niat? Niat adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lin. Apa ya? Qasdu itu kerentak. Kerentaknya apa ya? Bahasa Indonesianya apa? Kerentak di hati. Apa ya? Hati ini mengucapkan. Nah, cek sudah kan? Apa? Sama ya, kerentak tahu ya? Ya udah, kalau paham ya syukur, alhamdulillah. Kerenteknya hati yang berbarengan dengan perbuatan, itu yang disebut niat. Lah, pertama kalinya wudu itu kapan? Pertama kali kita melakukan wudu itu kapan? Yaitu ketika inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Berarti ketika kita begini nih, air ini biak sampai ke muka, hati kita, saya niat wudu menghilangkan hadas kecil. Pada niat begitu nggak kalau wudu? Begitu semuanya? Ayo, jujur dulu, jujur sama kita, nggak usah malu-malu. Yang penting selamat akhiratnya. Jadi wudu itu bukan hanya sekedar begini. Jadi saya belajar dasar dulu. Nggak, oh tapi menurut imam ini saya nggak mau bahas itu dulu. Ini kita belajar dasar. Kapan niatnya wudu? Yaitu inda ghuslil wajhi, ketika membasuh
wajah. Kalau yang kemarin-kemarin masih belum seperti itu, nanti mulai besok kalau wudhu, ketika membasuh wajah, hati kita niat, saya niat wudhu. Jadi ketika air sampai ke wajah, hati kita berbarengan dengan niat untuk melakukan wudhu. Paham ya? Kemudian ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Mau nggak ada alasan, aduh baju saya depannya ini soalnya ada karet, nggak bisa dinaikin, nggak ada alasan. Kalau wudhu ya tetap mesti dinaikin sampai sikunya harus basah semua dan bersih dari segala sesuatu yang sampainya air ke kulit. Misal ada cat atau apalagi ibu-ibu biasanya ini yang suka bermasalah, ibu-ibu bedak biasanya. Bedakannya tebel 1 cm. Sayang bedaknya hilang, jadi cuman kayak di pel gitu doang. Airnya nggak sampai ke kulitnya. Ini nggak boleh. Lipstick itu bermasalah kadang lipstick. Gara-gara lipstick 10.000, akhirnya bibirnya dimasukin, wudhunya nggak kena air. Nah ini bermasalah. Nanti ini akan saya kupas di pertemuan-pertemuan berikutnya, ukuran wajah mana yang wajib kita basuh, kemudian tangan, kemudian nanti kepala, kaki, nanti kita bahas. Kemudian nanti kita masuk juga ke masalah sholat. Sholat bagaimana kita sholat yang benar, niatnya sholat apa niatnya sholat. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat, begitu. Jadi ini niatnya, kalau itu membantu untuk niat. Tapi niat kapan? Niat itu inda takbiratul ihram, kita ketika takbir Allah, ini hati kita sambil niat, saya niat sholat fardu isya. Kalau makmuman ya tambahin makmuman, kalau imaman tambahin imaman. Itu niat di dalam sholat. Ini kenapa saya sampaikan, takut saya punya tanggung jawab, yaitu saudara saya di Al-Mustafa. Kalau ternyata teman-teman Al-Mustafa ini sholatnya nggak bener, mas'ul saya di hadapan Allah, soalnya saya punya tanggung jawab, makanya saya harus perbaiki. Masalah saya sudah menyampaikan tapi nggak mau menjalankan, itu kembali ke masing-masing, tapi saya harus menyampaikan. Kemudian nanti ada rukun-rukun berikutnya, macam-macam rukunnya sholat, termasuk setelah niat, takbir, al-qiyamu alal qadri fil fardi, kita wajib berdiri bagi orang yang mampu ketika sholat fardu. Bagaimana posisi berdiri yang pas? Berdiri ya berdiri selayaknya ketika kita berdiri. Kalau kita berdiri begini, biasanya kalau berdiri begini, ya sudah sholatnya begini. Allah, nggak boleh terus ketika mentang-mentang sholat, Allah, biar khusyuk gitu, akhirnya badan sampai di tekuk-tekuk begini. Itu nggak boleh. Kita sholat begini, kalau kita umumnya berdiri kita begini, ya begini sudah, berarti Allahu Akbar, ya posisi. Kemudian ketika ruku, ya tidak berdirinya ya begitu juga, sama seperti posisi kita biasa berdiri. Jangan sampai wah biar khusyuk, Allah, itu boleh. Itu namanya tidak memenuhi rukunnya sholat, karena termasuk rukunnya sholat adalah al-qiyamu alal qadiri fil fardhi. Nanti akan dijabarkan satu persatu. Ini cuma sekedar mukaddimah, kalau saya terusin nanti insyaallah sampai subuh nggak selesai. Jadi satu persatu. Yang pertama kembali ke yang tadi, yaitu sifatnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah adalah punya rasa nggak enakan. Itu harus ada di diri kita semua, di anak-anak Al-Mustafa harus punya sifat tidak enakan seperti akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah berikan manfaat buat kita semuanya, dan Allah angkat derajat kita, dan Allah panjangkan usia kita semua fi ta'atillah, fi ta'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhiri usia kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف محمد نيتي وقودا توجهت إلى الله متوصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه توجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزتي تحض الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. ونتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم امدادك في عبادك وساقي كؤوس رشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اكترامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك من شرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميل أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقه من المؤدين ولعادك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلا هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وله وظاهر ومن بركته وشريف وجهاتنا أولادنا ووالدينا وأن قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام الإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندنا ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير